prinsip relevan dan konsisten ini yang diabaikan. Contohnya begini. Indikatornya itu ada 4 indikator. Seharusnya tujuan pembelajaran itu 4 juga, Bapak Ibu. Dan materi pembelajarannya juga 4, begitu ya. Tetapi yang terjadi adalah jumlah antara indikator dengan tujuan dan materi ini tidak sama, sehingga pengembangannya menjadi tidak relevan, tidak konsisten. Kemudian untuk RPP, KI 1 dan KI 2 ini sebenarnya tidak perlu ditulis Bapak Ibu ya. Tidak perlu ditulis sehingga indikatornya KI 1 dan KI 2 juga tidak perlu ditulis di dalam RPP. Kenapa? Karena dalam K13 itu ada yang namanya pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran langsung itu ada di KI 3 dan KI 4. Sedangkan KI 1 dan KI 2 itu adalah pembelajaran tidak langsung, sehingga tidak perlu namanya merinci indikator, tetapi pencapaian kompetensinya itu mengikuti di dalam pembelajaran yang KI 3 dan KI 4. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, ini rata-rata mungkin sudah bisa dilihat di LMS-nya. Kalau RPP itu sudah saya kasih catatan ya Bapak Ibu. Ada sebagian yang tidak menggunakan kata kerja operasional. Ya, sedangkan indikator itu harus menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur. Artinya kalau ada indikator memahami, mengetahui, atau tujuan pembelajaran memahami, tujuan pembelajaran mengetahui, itu maka tidak tidak menjadi sebuah tujuan yang bisa diukur, begitu Bapak Ibu. Contoh begini Bapak Ibu, kalau indikatornya menganalisis, saya buka salah satu ya. Contoh indikatornya adalah menelaah kandungan dalil nakli tentang kepedulian penyelenggaraan jenazah. Maka sebenarnya tujuan pembelajarannya itu susunan kalimatnya itu sama dengan indikator Bapak Ibu, tinggal ditambah. Setelah membaca buku atau setelah berdiskusi, siswa mampu menelaah kandungan dalil nakli tentang kepedulian penyelenggaraan jenazah dengan benar, begitu. Sebenarnya antara indikator dengan tujuan itu sama, hanya saja di dalam tujuan Bapak Ibu tinggal menambah yang namanya ABCD-nya itu harus lengkap, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau tujuan indikatornya 4, tujuannya 4, susunan kalimatnya itu hampir sama, tinggal ditambah dengan degree dan condition-nya bagaimana. Kemudian rata-rata yang saya lihat di RPP-nya Bapak Ibu, itu di tujuan pembelajaran ada 1, 2, 3 tujuan pembelajaran. Kemudian di tengah-tengah itu ada melalui penggunaan discovery learning berdasarkan role playing. Peserta didik diharap dapat, kemudian ada tujuan lagi. Nah, itu seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya tidak perlu dipisah ya. Jadi dari atas sampai bawah itu tujuan, apakah memang hanya dua tujuan yang menggunakan discovery learning atau memang semuanya begitu. Sehingga kalau dipisah begini, kelihatan hanya 2 tujuan pembelajaran yang menggunakan discovery learning pembelajarannya, sedangkan yang tujuan yang di awal tidak menggunakan discovery learning. Kemudian selain tujuan juga
materi ya Bapak Ibu. Materi juga seharusnya itu mengikuti indikator. Jadi kalau di indikatornya adalah tadi indikatornya di sini menelaah kandungan dalil nakli, maka materinya adalah kandungan dalil nakli. Kalau ada 4 indikator dan di 4 indikator ini tidak ada tentang hikmah memandikan jenazah, maka seharusnya di materi tidak ada itu materi tentang hikmah, begitu Bapak Ibu. Yang saya lihat di indikator ini, Bapak Ibu banyak mengembangkan kata kerja operasionalnya, tetapi di bagian materinya tidak dikembangkan. Maksudnya di belakangnya ini menelaah kandungan dalil nakli misalnya. Selanjutnya menganalisis kandungan dalil nakli, padahal sebenarnya bisa Bapak Ibu ketika membuat indikator itu materinya juga dirinci. Sehingga nanti di tujuan dan materi itu tetap konsisten dengan indikator yang sudah dibuat. Kemudian Bapak Ibu untuk PTK ini kan videonya harus sesuai dengan RPP ya Bapak Ibu. Langkah-langkah pembelajarannya harus sesuai dengan RPP. Sedangkan video ini kaitannya juga dengan PTK. Sebagian saya lihat itu antara PTK dengan video dan RPP itu tidak sama. Contoh, di RPP-nya menggunakan PBL, tetapi di PTK-nya menggunakan pakem. Itu kan sudah beda model, Bapak Ibu ya. Kemudian di video yang digunakan itu adalah PBL, bukan pakem, sehingga nanti hasil PTK-nya kan tidak sesuai karena model pembelajarannya yang diterapkan itu tidak sama dengan PTK-nya. Begitu Bapak Ibu. Dari saya cukup itu ya, karena sebagian rata-rata sama begitu ya Bapak Ibu ininya permasalahannya. Oh ya, termasuk ini Bapak Ibu, penilaian keterampilan ini rata-rata penilaiannya adalah diskusi ya, unjuk kerja, diskusi. Padahal ada indikator mempraktekkan. Contoh, mempraktekkan tata cara memandikan jenazah. Tetapi penilaian keterampilannya adalah diskusi. Padahal seharusnya itu penilaiannya adalah praktek ya Ibu, Bapak Ibu. Jadi harus disesuaikan ini antara indikatornya dengan penilaiannya sehingga tercapai tujuannya. Kalau indikatornya mempraktekkan tetapi dinilainya adalah diskusi, Bapak Ibu jadi tidak tahu ini siswanya bisa praktek apa enggak, begitu ya Bapak Ibu. Dari saya itu mungkin ada tambahan dari guru Pamo, dan kalau ada pertanyaan monggo Bapak Ibu. Pak Jalani, mungkin ada tambahan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hebat yang luar biasa ini. Setelah kami telaah RPP Bapak Ibu, ini ada beberapa yang perlu kita garis bawahi. Betul, memang salah satunya yaitu terkait dengan KI 1 dan KI 2 menurut Ibu Nurul itu tidak perlu dicantumkan di RPP. Kita langsung ke KI 3 ataupun KI 4.
Nah, ada beberapa, tapi tidak semuanya, ada beberapa dari Bapak Ibu itu juga masih menampilkan KI1 dan KI2. Setelah itu ada beberapa IPK itu ada, kalau tidak salah 4, sedangkan tujuan pembelajarannya itu sampai 12 dan semacamnya. Itu pertanyaannya, dengan beberapa pertemuan yang sudah Bapak Ibu konsep di RPP itu, apakah akan mencapai dengan banyaknya tujuan yang sudah Bapak Ibu ditulis di RPP-nya? Ada yang 14, ada yang 13 tujuan pembelajaran, sehingga itu akan nanti berpengaruh di kegiatan intinya. Nah, di kegiatan inti apakah mencakup terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Jadi Bapak Ibu itu harus bisa mengatur lah terkait dengan TPK yang sudah ditulis Bapak Ibu, terus akan menuju kepada tujuan pembelajaran. Nah, kalau di dalam tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu tulis itu sebanyak itu, maka yang jelas di akhir pembelajaran itu siswa akan bisa mencapai tujuan pembelajaran itu. Sedangkan pertemuannya hanya 2 kali pertemuan, ada yang 1 kali pertemuan, tujuan pembelajarannya yaitu dicantumkan semua sampai 12. Itu yang perlu kita perhatikan juga. Nah, terkait di instrumen-instrumennya, insya Allah sudah bagus, namun ada beberapa bagian yang perlu kita juga perhatikan. Betul tadi itu juga terkait dengan praktek, hal di instrumennya adalah diskusi gitu ya. Terkait juga praktek menahad itu juga bukan hanya jenazah, itu yang kita perhatikan Bapak Ibu. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau ditanya, Nah, ini Bu, saya Bu. ya, Ya, ini terkait dengan, karena untuk yang PTK yang pakem ini punya saya Bu. Nah, setelah saya lihat itu, apakah judul itu harus betul-betul sama Bu? Umpamanya kalau memang di RPP-nya PBL, maka kemudian di PTK-nya harus PBL juga. Karena saya lihat Bu, pakem, model pakem itu juga sama dengan PBL sebenarnya. Jadi begitu yang kemudian tidak saya rubah Bu. Jadi pakem sama PBL itu bisa dikatakan kegiatannya berpusat kepada siswa begitu. Mungkin cuma kalau yang di pakem itu karena ada menyenangkannya, jadi ada istilah permainannya di dalam begitu. Apakah memang harus betul-betul sama gitu Bu, pertanyaan saya, antara PTK dengan RPP-nya. Kalau RPP-nya umpamanya PBL, maka kemudian model pembelajaran juga harus sama persis itu PBL juga di PTK. Karena saya lihat seperti tadi itu Bu, saya lihat antara pakem dengan PBL itu menurut kami gitu, kami sendiri itu sama gitu, tidak ada perbedaan yang signifikan itu Bu. Itu Bu sementara dari saya. Mohon bimbingannya Bu, mohon arahannya. Terima kasih Bu. Baik Pak Barus, antara yang ditulis dan yang dikerjakan memang harus sama begitu ya Pak Barus. Jadi apakah nanti Pak Barus pilih apakah mau yang pakem, apakah mau yang PBL begitu. Yang di videonya ini pakem ya Pak Barus. Ya, bisa dikatakan seperti itu Bu. Tapi sebenarnya hanya perbedaannya menurut kami itu hanya di ada permainannya kalau di pakem Bu. Tapi jelas ada perbedaannya begitu ya Pak Barus. Jadi apakah RPP-nya yang mau diganti
atau di PTK-nya, tapi karena sudah jadi videonya sih mungkin RPP-nya saja yang diganti, PBL-nya menjadi pakem begitu, Oh Pak iya, Bang. iya. Oh iya, itu Bu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Iya, ini ada catatan saya. Di RPP itu Bapak Ibu untuk materi pembelajaran cukup ditulis materi pokoknya saja ya. Jadi di poin materi pembelajaran itu cuma ditulis materi pokoknya atau judulnya saja. Baru nanti di perangkat pembelajarannya baru itu yang lengkap, misalnya pengertian, dalil, macam-macam dan sebagainya itu ya. Sehingga RPP-nya itu ketumpuk dengan banyaknya materi, akhirnya seperti terpisah antara kegiatan dengan yang indikator di atasnya gitu ya. Kalau di RPP-nya materi pokoknya saja, nanti perangkatnya baru dijabarkan itu materi pembelajarannya. Ada yang beberapa yang menjabarkan materi di RPP-nya. Atau kalau mau dijabarkan boleh di lampirannya, Bapak Ibu. Enggak, kita ditanyakan lagi. Jadi masuk Ibu. Ya, silakan Bapak. Di KI 1 dan KI 2 tadi yang tidak usah ya Ibu? Iya, KI 1 dan KI 2 yang sifat tidak perlu dimasukkan di RPP. KI-nya boleh ditulis, KD-nya saja yang tidak perlu ditulis dan tidak perlu dibuatkan indikator begitu Bapak. Bu mau tanya Bu. Iya, Bu Lutfi. Kan tingkatan ya Bu. Kalau misalnya di PAI itu modelnya seperti apa ya Bu? Kalau mungkin di matematika itu kan degree itu kayak misalnya mencakup bisa memenuhi misalnya menjawab hitungan sampai 10 misal begitu ya Bu. Kalau di PAI itu gimana? Gimana Bu Lutfi? Putus-putus. Kalau di tujuan pembelajaran itu ada komponen ABCD ya Bu. Salah satunya degree. Nah punya saya itu yang di komentar Ibu adalah tujuan dalam bentuk degree-nya tidak ada. Nah itu saya kebingungan di situ. Ya, baik. Degree itu adalah batasan atau tingkatannya Bapak Ibu. Ya. Contohnya misalnya ketika materinya malaikat, iman kepada malaikat, contoh. Setelah berdiskusi atau setelah melaksanakan pembelajaran, ya, itu adalah condition. Siswa mampu menyebutkan 10 nama malaikat. 10 itu adalah degree. Dengan lancar juga degree. Contoh lagi, misalnya adalah dalil. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menganalisis dalil nakli tentang penyelenggaraan jenazah dengan benar. Dengan benar itulah degree. Degree itu bisa dengan benar, bisa dengan lancar, bisa ada batasan angka 1, 2 dan sebagainya. Seperti itu Bu Lutfi. Oh iya ya Bu, terima kasih banyak Bu. Paham. Ya, kelupaan sepertinya di bagian degree Bapak Ibu. Oh iya, kemudian Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tentang materi ya. Materi, macam-macam materi itu kan ada konsep, ada fakta, ada prinsip, ada prosedur dan nilai.
Nah, di pembagian di RPP sudah menuliskan berdasarkan pembagian itu, tetapi sepertinya maksudnya tidak 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 pas begitu ya Bapak Ibu. Contoh, ketika materi konsep itu adalah materi-materi yang terkait dengan pengertian-pengertian. Misalnya, pengertian iman kepada malaikat itu adalah masuk ke dalam materi konsep. Kemudian, apa prinsipnya? Materi prinsipnya adalah dalil iman kepada malaikat. Materi faktanya apa? Faktanya adalah nama-nama malaikat. Itu adalah materi fakta begitu. Kemudian materi nilainya adalah hikmah mempelajari iman kepada malaikat. Jadi yang dimaksud dengan fakta konsep dan macam-macam materi itu membagi di materinya Bapak Ibu, bukan mencari di dalam lingkungan, bukan mencari di bagaimana fakta di lingkungan saat ini begitu, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Yang ada itu data tentang misalnya perawatan penyelenggaraan jenazah pada masa COVID itu dimasukkan kepada materi fakta yang saya lihat di RPP-nya Bapak Ibu. Padahal kalau dia itu materinya adalah penyelenggaraan jenazah pada masa COVID, artinya itu kan langkah-langkah merawat jenazah di masa COVID. Maka itu bukan materi fakta, tapi materi prosedur begitu Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dipahami kembali masalah pembagian materi itu. Kemudian untuk masalah ABCD ini di tujuan pembelajaran jangan sampai terlupakan ya Bapak Ibu, karena nanti di UKIN, di ujian UKIN itu ada poin penilaian itu dari tujuan pembelajaran ada berapa yang lengkap ABCD-nya. Nah, ketika tujuan pembelajarannya ABCD-nya kurang, nanti poinnya di UKIN itu juga berkurang Bapak Ibu ya. Monggo jika ada yang mau ditanyakan lagi. Cukup. Bu, saya Bu. Ya, silakan. Iya, yang saya kan iman kepada malaikat ya Bu, materinya. Ya, monggo. Tadi yang FPP sebelumnya itu Bu, ada di IPK menyebutkan 10 malaikat. Ya. Tapi itu saya hapus Bu. Kenapa? Karena nanti DIPK-nya itu kan tingkatan anunya itu kognitifnya C2 Bu. Berarti kan di atas nanti posisinya tuh Bu menyebutkan. Sementara di materi itu pengertian dulu yang dibahas Bu. Terus bagaimana cara meletakkan nama-nama dan tugas malaikat itu di bawahnya dalil Bu. Itu kan letaknya di bawah dalil di materi saya itu Bu. Di bawahnya dalil. Di indikatornya tidak ada indikator tentang pengertian ya Bapak. Ada pengertian iman yang pertama. Pengertian iman Bapak saya lihat FPP-nya. Tadinya ada 5 itu Bu IPK-nya. Tapi saya harus yang menyebutkan 10 nama malaikat. Nah iya, yang menyebutkan 10 nama malaikatnya hilangkan.
Ya karena itu yang mau mencari kata kerjanya bingung Bu. Apa menggunakan Enggak, sebenarnya yang menjelaskan atau gimana atau menyebutkan tetap menyebutkan. di C4 kan bisa Bapak menganalisis 10 nama malaikat beserta tugasnya begitu Bapak. Tinggal digabung. Menganalisis. Ya. Iya, menganalisis. Sudah punya ini ya. Apa kolom kata kerja operasional itu. Punya Bu. Punya Bu, punya. Iya, yang taksonomi dulu. Sip. Di menganalisis itu ada memerinci, ada mengaitkan, ada Berarti- menguraikan, Bapak. Jadi nanti 10 nama malaikat itu Bapak bisa membuat indikator siswa mampu menguraikan nama 10 malaikat beserta tugasnya, misalnya seperti itu, Bapak. Oh, berarti menguraikan ya di indikatornya Bu. Iya, bisa menguraikan, bisa memilah, ya, atau bisa membedakan, mendiferensiasikan itu kan membedakan, Bapak. Jadi bisa membedakan nama dan tugas malaikat. Gitu, Pak Saiful. Oh, iya Bu. Terima kasih Bu. Belum. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Bu lagi Bu. Lupa tadi saya. Kira-kira ini punya saya ini berkaitan nggak dengan PTK Bu? Kan ini mengambil metode saya Bu. Kan model PP-nya punya saya discovery. Dan di PTK-nya saya itu metodenya Bu, metode make and match itu. Menggunakan metode make and match. Tapi di RPP-nya ada match and match. Ada di metode tapi bukan di model Bu. Iya, enggak apa-apa. Terus yang saya bingung ini bedanya model dan metode itu Bu. Perbedaannya. Baik. Model itu adalah keseluruhan kegiatan ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya model pembelajaran dari Bapak Ibu pembukaan sampai penutup itu masuk ke dalam sebuah model pembelajaran. Kemudian seperti discovery learning itu kan ada sintaknya, ada langkah-langkahnya. Nah, di dalam langkah-langkah itu ada metode Pak Saiful. Iya Bu. Nah, match itu ada di sintak yang mana begitu. Kalau di RPP itu Bu, saya letakkan di RPP saya itu diletakkan di generalisasi. Generalisasikan. Iya, generalisation. Bahasa Inggrisnya. Kurang kopi Pak Ipul. Jadi begini, bisa jadi di dalam satu model itu ada 2 sampai 3 metode begitu Bapak Ibu ya. Iya, tapi yang membedakan di bagian mana itu ya Bu, yang pas itu di sintaknya Nah, Bu, iya, itu disesuaikan dengan materinya. Metode make match itu mau ditaruh di bagian mana begitu ya Pak Saiful ya. Iya Bu. Jadi apakah di critical apa nih? Di data collection-nya apakah ada di generalisasinya itu Bapak? Itu tinggal ditulis di langkah-langkah pembelajarannya. Supaya kelihatan mungkin di blog ya. Make match-nya itu Pak. Oh, berarti itu nanti langkah-langkahnya juga diletakkan di situ ya Bu, contohnya di generalisasi itu, generalisasi.
Iya benar. Peserta didik mencari pasangan yang kartu yang Ini ada cocok Pak dengan Mahfud, Pak Sipul. Iya, jadi metodenya ada di sebelah mana itu bisa dikasih warna ya Pak Siful, karena ini akan ketumpuk banyak tulisannya. Begitu Pak Siful. Kalau yang punya saya itu Bu cuman dikasih dalam kurung metode book and match. Ya, langkah-langkahnya tidak ditulis. Ditulis ya Pak Siful langkah-langkahnya. Mau ngapain di situ? Kartunya mau diapain gitu ya? Oh, seperti itu ya Bu. Ya. Dikasih peserta didik mencari pasangan kartu yang cocok itu kartu apa maksudnya? Siswanya disuruh ngapain itu langkah-langkahnya juga disebutkan di situ. Iya. Ya cukup Bu. Terima kasih Bu penjelasannya. Video pembelajarannya juga sudah saya lihat. Langsung saja ya Bapak Ibu. Videonya itu langsung di kelas. Nggak usah video di luar kelas bagaimana. Sehingga 15 menit itu bisa maksimal bagaimana video pembelajaran. Jadi ada sebagian yang masih ada intro bagaimana sekolahnya dulu gitu ya. Tidak perlu ya Bapak Ibu. Langsung saja bagaimana dari Bapak Ibu masuk ke kelas sampai salam penutup. To the point. Iya. Pak Bayan. Promosi, Pak. Takutnya nanti fokusnya malah ke situ, malah nanti video pembelajarannya poin di video pembelajarannya ada yang lupa. Monggo jika ada mau ditanyakan lagi. Pak Bayan mungkin mau tanya Pak Bayan. Pak Bayan. Baterainya hampir habis. Pak Bayan Katondu lah, yang Piala Dunia. Tak kelar belak. Jadi nanti di RPP 2 Bapak Ibu, bagian-bagian yang sudah saya review, tolong jangan ditulis kembali, maksudnya yang tujuan tadi dibagi menjadi 2 itu ya langsung dijadikan 1. Maksudnya yang sudah nulis tujuan 1, 2, 3 tiba-tiba di tengah ada setelah discovery learning maka siswa harus ini. Kemudian Siap. penilaian juga silakan disesuaikan dengan indikatornya. Kalau indikatornya nggak ada presentasi, nggak ada diskusi, ya penilaiannya jangan diskusi ya. Kemudian yang masih menulis KI 1 dan KI 2 nanti di RPP 2 bisa dihapus Bapak Ibu. Sudah dari saya. Bu, ini nanti revisinya di RPP 2 Bu ya? Iya, revisinya di RPP 2 Bapak Ibu. Jadi hari ini yang belum menyelesaikan video, selesaikan videonya. Yang belum menyelesaikan laporan siklus 1, silakan selesaikan laporan siklus 1. Kemudian besok kita membuat rencana tindak lanjut. Ya, rencana tindak lanjut itu berdasarkan review kita hari ini. Jadi Bapak Ibu memperbaiki apa yang sudah kita review hari ini. Begitu Bapak Ibu. Ya, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Bisa lanjut dari grup WA lagi. Siap Bu, siap. Ya, baik. Kita akhiri dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.